Shalom saudara, saya mengajak saat ini kita merenungkan satu tema. Doa, siapakah yang diubah melalui doa? Allah dan ketetapannya kah? Atau kita? Saudara, kita tentu tahu, doa adalah bagian yang sangat penting dalam kehidupan orang-orang percaya. Ada orang yang mengibaratkan doa itu seperti nafas, sangat dekat. Dan sedemikianlah penting doa itu dalam kehidupan kita. Saudara, di dalam doa, firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita tentang berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tapi saudara, kalau kita merenungkan, apa dan siapa sebetulnya yang diubah melalui doa? Apakah ketika kita berdoa dengan jemu-jemu, dengan terus-menerus, ketetapan Allah itu kemudian akan berubah dan mengikuti permohonan manusia? Atau sebetulnya bagaimana yang terjadi? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin kita teringat kisah tentang doa syafaat Abraham terhadap Sodom dan Gomora. Suatu saat Allah ingin menghancurkan Sodom dan Gomora, tetapi Abraham berdoa, sekiranya ada 50, sekiranya ada 40, sekiranya ada 20, ada 10 dan seterusnya. Apakah Allah tetap akan menghancurkan Sodom dan Gomora? Dan dikatakan oleh Allah, tidak akan dihancurkan. Tetapi saudara, pada kenyataannya apa? Sodom dan Gomora tetap diluluh lantahkan oleh Allah. Artinya apa? Allah tahu ketika dia berbicara, hal itulah yang akan terjadi. Ketetapannya tidak akan berubah meskipun manusia memiliki pemikiran tertentu. Saudara, tentang doa yang tidak jemu-jemu, kita juga belajar dan mendengar dari Lukas pasal 18 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Di sana dikatakan tentang seorang janda berhadapan dengan seorang hakim dan terus-menerus tidak pernah kenal lelah memperkarakan perkaranya supaya dibela oleh hakim tersebut. Akhirnya hakim tersebut karena sudah lelah memberi tanggapan terhadap janda ini, meloloskan perkara dari janda ini. Saudara, apa yang kita pelajari dari apa yang dilakukan oleh janda ini dan apa yang digambarkan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini? Benarkah doa kita digambarkan oleh Allah akan merubah ketetapan hati Allah? Saudara, kita perlu memahami konteks firman Tuhan yang ada dalam perikop ini tidak sedang berbicara seperti itu. Perumpamaannya jelas sekali berbeda. Hakim yang digambarkan di sini adalah hakim yang lalim. Sementara Allah adalah hakim yang benar dan adil. Saudara, kita perlu mengenal satu istilah dalam memahami Alkitab. Namanya adalah a minori et maius. Sesuatu yang kecil akan menjelaskan sesuatu yang besar. Hakim menjelaskan tentang Allah. Kalau ada hakim yang lalim, yang tidak mau membela perkara orang kecil, Allah tidak bisa disamakan seperti itu. Allah justru adalah, karena dia Allah yang benar dan adil, pasti mendengar doa kita. Aminori et maius yang lain apa? Seorang janda, sama seperti kita orang-orang percaya. Iman, ketekunan, dan lain sebagainya. Nah, ini menggambarkan tentang sikap kita, saudara. Pada saat masa penantian kita akan kedatangan Tuhan, kita harus punya sikap hati, iman yang dijalankan dalam kehidupan doa yang tidak jemu-jemu. Saudara, dalam kehidupan ini ada banyak pergumulan yang harus kita hadapi. Tapi pergumulan itu akan mampu kita hadapi jikalau kita berdoa dengan tidak jemu-jemu kepada Tuhan. Sehingga iman kita dikuatkan, sehingga kita mengerti kehendak Tuhan. Dan memahami bahwa kehendak Tuhan adalah kehendak yang baik dalam hidup kita, sekalipun mungkin itu tidak sesuai dengan rancangan kita. Jadi saudara, apa dan siapa yang diubah melalui doa? Bukan Allah dan ketetapannya, tetapi diri kita, sikap hati kita, pemahaman kita bahwa Allah adalah Allah yang berdaulat. Dan kepada Allah yang berdaulat itu kita terus membangun iman kita, supaya terus kokoh, supaya terus bertumbuh dan hidup di dalam Allah. Selamat berdoa. Selamat menikmati kehidupan di dalam Tuhan. Dan biarlah kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang tidak jemu-jemu berdoa dalam hidup kita. Tuhan memberkati.